Satu hal yang sangat menarik ya, menjadi selalu pokok bahasan dari para pejuang skripsi adalah ketika uji hipotesis hasilnya itu tidak sesuai harapan, alias dihipotesakan misalnya terkait atau berhubungan atau memiliki pengaruh positif signifikan gitu ya kira-kira ya. Tetapi ternyata hasilnya bertolak belakang ya, atau hipotesisnya tidak terbukti lah, mudahnya seperti itu ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, pertama, jangan frustasi ya. Apakah ini penelitian bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau kalian sudah melakukan literatur review yang baik dalam membangun hipotesis, apapun hasilnya, ya terbukti atau tidak, ya ditolak atau diterima, itu adalah sudah dari hasil uji analisis gitu ya, pembuktian dari uji hipotesis secara statistik ya. Jadi artinya kamu membuat hipotesis yang udah benar. Namanya juga hipotesis yang mau diuji kebenarannya gitu. Jadi apapun hasilnya harus kalian terima. Oke, ini dengan catatan ya, kalian sudah melakukan literatur review yang masif lah, yang luar biasa, literatur yang terbaik ya, yang terkini ya, jurnalnya dari artikel dari jurnal-jurnal yang bagus juga, bukan, mohon maaf, jurnal yang kurang baik atau kualitasnya kurang baik, sehingga ketika menyusun hipotesis kalian tidak mendapatkan informasi dari literatur sebelumnya yang terpercaya. Nah, ini penting sekali ya. Saya udah banyak melakukan penjelasan apa pentingnya mencari artikel dari jurnal-jurnal yang sangat berkualitas ya. Kuartil 1 ya, Q1 lah istilahnya begitu. Ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa jurnal yang di luar itu sangat jelek atau tidak bermutu, tapi lebih baik gitu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, nggak kayak gini kan, jadi kamu khawatir. Sebenarnya kalau hasilnya tidak terbukti atau tidak disupport gimana? Apakah gagal penelitiannya gitu. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua adalah biasanya penguji atau pembimbing ya akan meminta kalian untuk mencari support dari hasil temuan kamu itu ya. Karena secara metodologis sudah benar kan? Sudah kamu lakukan dengan baik langkah-langkahnya ya, dari penyusunan hipotesisnya ya, semuanya, pengolahan datanya, pencarian data, pengolahan data dan lain sebagainya, terus ujinya juga tekniknya udah benar, ya itulah yang harus kalian terima. Nah, tetapi karena mungkin kamu ketika melakukan literatur review ya masih ada yang kurang gitu ya. Ketika menyusun hipotesis itu ada yang kurang, ada literatur yang masih terbatas, sehingga ya, yang menyupport temuan kamu itu nggak ada gitu ya. Alasannya kan gitu, mahasiswa selalu bilang, wah nggak ada nih penelitian sebelumnya yang seperti penelitian saya gitu ya. Nah, masalahnya apakah kamu menemukan atau mencari di tempat yang tepat, ataukah kamu sudah mencarinya dengan sungguh-sungguh gitu, dengan luar biasa gitu ya. Nah, oke, kembali tadi, dosen biasanya akan meminta kamu untuk mencari support ya terhadap hasil uji statistik kamu. Ya, misalnya kan di hipotesiskan tadi misal terbukti, tapi ternyata setelah diuji tidak terbukti gitu ya. Nah, literatur mana yang bisa mendukung kamu ini? Ya. Nah, jadi kamu memang harus mencari. Carilah dulu yang paling utama di topik yang sangat terkait dengan penelitian kamu. Misalnya ya, ini industri lah ya. Industrinya manufaktur misalnya. Ya udah cari literatur yang memang membahas topik itu, yang menguji hubungan antar variabel itu di industri manufaktur. Atau juga yang lain, industri services lah misalnya ya, atau industri-industri yang lain. Nah, ini penting. Kalau misalnya tidak ketemu, ya udah kamu udah cari nggak ada, ya coba dicari ya, mungkin di area yang lain. Ya, kalau tadi misalnya manufaktur nggak ketemu, terus coba deh di services ada nggak? Ya gitu kira-kira. Atau di manufaktur, ada manufaktur mungkin kan macam-macam ya kan. Ada industri berteknologi tinggi, ada teknologi menengah, ada yang teknologinya rendah gitu. Nah, ada nggak?
Intinya adalah kamu mencoba mencari support, mencari dukungan literatur sebelumnya dari tempat atau topik yang dekat gitu, yang paling dekat. Ya, misal masih satu bidang lah kira-kira gitu. Kalaupun tidak ada, padahal jarang sekali ya, karena saya yakin lah pasti sudah ada ya literatur-literatur yang meneliti, apalagi mohon maaf kalau untuk S1 gitu ya. Kalau untuk S3 mungkin yang penelitian Anda itu sangat sophisticated, sangat keren banget. Ya, memang bener-bener state of the art-nya baru banget, novelty-nya baru banget gitu ya. Bener-bener nggak ada sebelumnya. Nah, bisa jadi gitu ya. Nah, tapi itu pun ya, harus ada rujukannya. Artinya Anda sampai ke topik ini, ya ke hipotesis ini, kan berdasarkan hipotesis atau literatur sebelumnya, karya-karya ilmiah sebelumnya. Nggak mungkin tiba-tiba ada. Ya, itu ya. Jadi pendeknya, kalau hipotesis kamu tidak terbukti, ya, tetapi semua langkah-langkah ilmiahnya sudah kamu lakukan, ya, jadi tidak ada keraguan lagi. Itulah hasilnya. Nah, tapi kemudian bila kemudian harus mencari supportnya dari penelitian yang kamu temukan itu, ya kamu harus cari sebisa mungkin. Kalau nggak ketemu di area atau wilayah atau di topik yang terdekat, kamu coba cari analogi dari industri yang lain atau tempat-tempat yang lain yang kira-kira dengan variabel yang sama tapi industri yang berbeda bisa masuk di situ. Ya, semoga bermanfaat ya. Kalau masih belum paham atau masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan, sukses buat kamu semuanya. Jangan lupa lihat juga video-video saya yang lain ya. Makasih banyak.